kita pikir jangan supaya kita diberkati. Enggak ada yang amin, enggak setuju berarti. Saya ulangi lagi. Kalau kita mendengar kata memberi, jangan konotasi kita, woi supaya aku diberkati. Salah. Betul? Kalau kita mendengar kata memberi, itu dimulai dari Tuhan dulu. Segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Dia beri kita. Amin. Amin gitu loh. Amin. Kalau saya ngajak saudara bicara, belajar harus reaktif. Harus siap untuk saya tanya. Jawab, saya tanya, saudara jawab. Oke, saya ulangi. Mendengar kata memberi, itu konotasi kita tidak boleh supaya kita diberkati. Amen. Betul ya? Nah, lalu apa? Ayo. Karena begini, semuanya dimulai dari Bapa kita di surga. Amin ya. Nah, setelah mulai dari Dia, baru Dia minta kita melanjutkan. Setelah kita diberi, nggak tahu, terlalu betul. Setelah kita diberi, kita memberi. Nggak boleh stop sampai kita saja. Dan ini prinsip yang kita harus tahu. Maka itu beberapa kali dalam kitab Injil khususnya, selalu ada kata-kata begini, seperti Bapa mengutus aku. Terus, aku mengutus kamu. Seperti Bapa telah memberikan anaknya, yaitu Yesus, supaya kita diselamatkan. Setelah itu, seperti Bapa telah memberikan Yesus anaknya kepada kita, supaya kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, enggak tahu. Ya, berarti kita belum tahu ayatnya, kita buka. 1 Yohanes 3 ayat 16. Jadi roh yang memberi hidup itu tidak boleh stop sampai kita. 1 Yohanes 3 16. Yohanes 3 16 kita sudah bisa hafal bukan? Ya. Ada yang hafal Yohanes 3 16? Kalau saudara belum hafal Yohanes 3 16, berarti saudara belum percaya Yesus. Nah, setelah kita percaya Tuhan Yesus lewat Yohanes 3 16, maka dilanjutkan oleh penulis yang sama, yaitu Apostle John, Rasul Yohanes, di pasal yang sama, pasal 3, di ayat yang sama, ayat 16, tapi isinya luar biasa. 1 Yohanes 3 16. Ini oke. Hereby perceive we the love of God. Sudah tahu ya? Kita menerima kasih Tuhan because He laid down His life for us. Nah, ini Yohanes 3:6. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, and we ought to lay down our lives for the brethren. Semua terjemahan bahasa Inggris menggunakan ought to, bukan must. Dalam bahasa Indonesia wajib. Itu perbedaan yang luar biasa. Jadi setelah Yesus mati untuk kita, Dia memberi kita hidup. Kita jadi hidup otomatis setelah diberi hidup oleh Tuhan. Hidup. Nah, setelah kita hidup, kita dikorbankan. Lay down our life. We ought to. Kita wajib juga menyerahkan hidup kita kepada siapa? Saudara-saudara kita. Jadi segala sesuatu yang dari Tuhan untuk kita lalu stop hanya untuk kita saja, maka itu bukan kekristenan. Setuju saya ngomongin? Segala sesuatu yang datang dari Bapa kita di surga untuk kita harus ada outputnya. Amin. Harus ada outputnya. Tanpa kita memikirkan output, tanpa kita memikirkan terus dibuang kemana, disalurkan kemana. Bayangkan, apa jadinya kalau mesin gak ada knalpotnya?
jadi apa itu? Meledak. Betul? Semua. Tuhan itu kalau buat input, dia harus memikirkan out. Hampir semua gereja mengajarkan hanya input tanpa output. Betul tidak? Berkati aku, berkati aku. Oh, Ibu Ineke keluar kemana itu? Baru saya mau ngomong tentang dia. Ibu Ineke kemana? Ya, nanti sampaikan ya. Saya nggak marah pada Ibu Ineke. Tapi doanya tadi buat saya kaget. Yang salah kami ya Bapak Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang sedikit. Salah besar. Kalau output kita kecil, input kita besar. Jadi apa itu? Karena gereja mengajarkan, ingat zaman dulu ada lagu, persembahan kami sedikit sekali, sedikit terus. Salah. Kita harus beri output. Nah, kalau kita baca tentang sungai, tentang river, saudara perhatikan. Begitu dahsyatnya tentang sungai. Oh, itu Bu Ineke masuk. Enggak, Ibu, tadi saya baru ngomong Ibu Ineke. Ibu nggak salah. Para pendeta ya. Kalau doa persembahan dan jangan ada kata sedikit, yang banyak begitu. Mau diberinya banyak kok berinya sedikit, nggak bisa. Amin. Maaf ya, maaf saya ngomong. Sungai, ya, tolong yang samping suara nggak bisa berbahasa Indonesia terjemahkan sungai. Sungai itu memberi hidup atau tidak? Maka itu semua kota di dunia pasti dibangun di pinggir sungai. Semua kota di dunia. Maka itu icon, every city, big city in the world, selalu jembatan. Karena sungai itu memberi hidup. Nah, Alkitab bicara tentang sungai itu banyak. Yang kita mau belajar soal sungai. Tidak semua kita pernah hiking. Ya, tidak semua kita pernah menemukan mata air sungai, terus kita sampai ke deltanya, ke muaranya. Tidak semua kita. Karena saya sering bergerak di pedalaman, di hutan-hutan, saya sering melihat ujungnya sungai, asal muasalnya sungai, sumber yang pertama sampai ke muaranya. Saya mau tanya kepada saudara. Air yang masuk ke sungai itu dari sumbernya dengan air yang keluar ke muaranya, ke deltanya, mana lebih banyak? Keluar. Ayo mikir dong, mana lebih banyak? Yang dari mata airnya, dari sumbernya, atau ke muaranya? Muara. Nah, logikanya akan menjawab pasti akan lebih banyak dari sumber. Nah, yang jawab itu nggak pernah lihat sungai. Justru ini yang luar biasa. Semua sungai di dunia masuknya dikit, keluarnya banyak. Aneh bukan? Karena dalam ilmu bisnis ini nggak bisa terjadi. Kalau pengeluaran saudara lebih banyak dari masuknya, itu namanya bangkrut, defisit hidup. Lo betul enggak? Tapi pernah lihat sungai defisit? Enggak. Lah coba pernah lihat sungai defisit? Sering. Kering? Enggak bisa. Justru yang masuk dari mata air yang kecil, kok bisa keluarnya banyak? Inilah hidup. Roh yang memberi hidup. Karena sungai itu punya 3 tambahan lagi. 1, ada hujan yang turun. Betul? Nah, itu apa artinya buat hidup kita? Itu bonus. Hujan itu bukan jerih payah kita, bukan usaha kita. Betul tidak? Hujan itu karena anugerah Tuhan. Sering nggak dalam hidup kita dapat bonus? Sering. Nah, itu tidak boleh kita pakai. Bonus harus kita salurkan. Yang kedua, makin panjang sungai itu, ternyata makin banyak sungai-sungai kecil ikut numpang bermuara di sungai besar. Nah, sepanjang kita hidup ada
orang-orang tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu ikut gabung dengan kita. Karena yang kita buat makin besar. Nah, itu harus kita salurkan keluar. Yang ketiga, makin panjang sungai itu, ternyata ada mata air kecil yang muncul di sepanjang sungai. Nah, 3 hal ini yang menambahkan debit sungai. Maka itu masuknya sedikit, keluarnya banyak. Amin gak arti itu? Nah, bagaimana hidup kita? Sebesar apa pemasukan hidup saudara, ya, sekecil apa pemasukan hidup saudara, bagaimanapun keluarnya harus lebih besar dari yang masuk. Dan tidak akan pernah divisit. Karena 3 hal. Jadi belajar roh yang memberi hidup, kita harus mikir outputnya kemana. Tanpa mikir outputnya kemana, hidup ini meledak. Betul? Karena cuma masuk dan masuk dan masuk. Jadi setelah Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita, berarti kita hidup atau mati? Hidup. Tapi setelah itu, tidak boleh hanya hidup untuk diri sendiri. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara yang lain. Siap atau tidak? Siap. Loh, cuma satu yang jawab. Siap atau tidak? Siap. Menyerahkan hidup kita untuk saudara yang lain? Siap. Ayo jawab. Kalau tidak siap, berarti kita akan meledak. Karena outputnya tidak kita buat dengan baik. Kita akan baca dari temanya Yohanes 6. Temanya ya, yang diberikan oleh Bapak Gembala. Kita baca dulu temanya. Yohanes 6 ayat berapa itu? Ayo. Yohanes 6 ayat berapa? Nah, saya tes saudara. Sudah baca belum temanya di selebaran? Itu loh. Banyak orang dikasih tema tapi nggak dibaca ayat. Ayo, Yohanes 6 ayat berapa? Berapa? Yang lain jawab dong. Enggak tahu. 63. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya mau tekankan kalimat ini. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Hidup. Perkataan-perkataan. Siapa pernah marah? Betul-betul emosi waktu baca text message di mobile saudara. Ada pernah ngalami itu? Banyak. Berapa banyak suami istri bisa berantem gara-gara SMS? Beliau atau tidak pernah dengar cerita itu? Nah, itulah perkataan yang membuat orang itu mati. Tapi perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus katakan adalah apa dan apa? Roh dan hidup. Saya beri contoh lagi begini. Roh yang memberi hidup itu luar biasa. Satu kali sudah datang ke sebuah pesta. Wah, pestanya meriah sekali. Makanannya wah hebat. Musiknya, dekorasinya, lampu-lampunya. Wah, pokoknya sebuah. Tiba-tiba di tengah-tengah pesta itu ada orang datang sambil, mana yang punya pesta, mana yang punya pesta? Gak ada yang kenal. Orang ini siapa? Ya, yang diundang pesta tuh ditunjuk. Begitu orang ini sampai, yang bawa berita itu ke yang punya pesta, cuma ngomong satu kali, pendek, mamamu meninggal. Pendek atau panjang perkataan itu? Pendek. Apa impactnya? Besar sekali. Ya. Walaupun yang punya pesta pasti berkata maaf terus tinggalkan karena ibu saya meninggal. Saudara lanjut saja. Sampai hati nggak kita pesta ribut-ribut? Yang punya pesta mamanya meninggal. Ngerti nggak? Perkataan yang Tuhan Yesus katakan itu berasal dari roh yang memberi hidup.
Nah seperti itu hidup kita bring impact to others. Apa yang kita keluarkan lewat mulut kita. Kembali saudara orang Surabaya, saya orang Surabaya dan banyak orang Surabaya. Yang bukan Surabaya jangan ikut-ikut. Itu memang kami. Orang Surabaya itu ngomongnya kasar. Misalnya gini ya, kalau kami orang Surabaya lama nggak ketemu, pasti ngomong gue tak pikir semate kon. Itu kata itu kasar sekali. Artinya gua kira lu sudah mati, kok masih hidup. Dan orang Surabaya nggak boleh marah dengan kata itu. Itu memang karakter kami. Jadi nggak ada dampak. Orang Surabaya kalau ketemu teman lama yang lama nggak ketemu kan kata itu nggak boleh marah. Itu justru menunjukkan keakraban. Beda ya, tapi jangan dicontoh, jangan dicontoh. Kalau seorang lain jangan ngomong tersinggung. Jadi kamu ngadepin aku mati, gitu. Bukan. Nah, yang memberi hidup ada 3 hal dari hidup kita. 1, perkataan kita. Betul? 2, perhatian kita. Pay attention. 3, duit kita. Nah, nggak ada yang amin. Itu pelit semua. Nggak dengar? Saya ngomong lagi. Yang bisa memberi hidup untuk orang lain setelah kita diberi hidup oleh Tuhan Yesus. Ulangi, 1 apa tadi? Perkataan kita. Jadi walaupun orang suara berkata, gua kira lu sudah mati, bukan suruh mati. Enggak, itu menunjukkan keakraban. Oke? Jadi kalau saudara text message, saudara tulis WhatsApp dan semuanya, awas, hati-hati isinya apa. Nomor 2 apa kita yang bisa memberi hidup? Perhatian. Itu luar biasa. Nomor 3 apa kita bisa memberi hidup? Duit. Wih, puji Tuhan, berarti gak ada yang tuli. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Maka itu tiap kali Tuhan Yesus selesai ngajar, pasti ada kalimat, beri mereka makan. Nah, ini Indonesia benar. Betul nggak? Orang Indonesia makan aja kerja. Betul? Kemarin aja Pak Han itu nawarin makan berapa kali. Sampai selesai ibadah doa kemarin di lantai 3, nawarin, Pak ada restoran Jepang. Saya bilang nggak bisa, teman saya Ibu Doli ada di situ, ngajak makan. Lah, mampir sebentar aja, nggak bisa. Makan terus dari pagi sudah ngajak makan, siang diajak makan kaki babi lagi. Oleh Pak Han. Sorenya mau diajak makan lagi mas yang Jepang, nggak ada. Itu Yesus bener itu. Amin. Suka berbagi, ayo makan. Saudara, inilah 3 hal yang bisa membuat orang hidup di sekitar kita. Betul? Nah, dari 3 ini satu persatu kita harus lakukan. Bagaimana kita memberi perhatian pada orang. Serius, orang itu akan hidup. Satu kali salah satu anak saya yang ada di sini, dia lagi naik mobil di daerah Serpong, ya di Jakarta. Tiba-tiba dia ngelihat ada bapak-bapak yang pikul, apa istilah cobek itu apa bahasa Indonesia? Cobek. Ya, cowek itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Ulek-ulek kan bahasa Jawa juga. Cowet. Tahu cobek tahu deh. Nah itulah rugi nggak bahasa Jawa. Ada di Jawa. Oke. Dipikul dari batu. Panas. Roh Kudus suruh dia berhenti. Kasih modal gerobak buat bapak itu. Supaya dia nggak mikul lagi. Di jalan. Bapak itu senengnya luar biasa. Paling cuma 600.000 kok. Singapura dolar berapa kan 600.000? Berapa? 60. Jadi bapak itu nggak pikul, baik panas banget. Saya punya teman di Denpasar namanya Yonggi. Nggak tahu Pak itu pernah tahu nggak ya? Tangannya kanannya nggak ada, cuma tangan satu. Ya Yonggi ya, yang kenal ya. Oh Pak Han kenal juga. Oke. Nah itu punya penginjilan memberi perhatian orang, simpel sekali. Walaupun tangan satu, cuma tangan kiri, itu sudah pernah nyetir mobil Denpasar Jakarta pulang pergi.
cuma tangan satu. Nah, waktu dia masih belum punya mobil, cuma punya motor. Dia itu paling gak tahan kalau lihat orang dorong motor karena kehabisan bensin. Apalagi kok malam atau jauh tempat bensin. Doanya begini, Tuhan, kalau saya diberkati mobil, saya berjanji akan selalu ada bensin-bensin dalam botol-botol yang saya harus bawa. Dan dia lakukan. Jadi sampai hari ini di mobilnya pasti ada botol-botol isi bensin. Enggak banyak, enggak seliter-seliter, enggak yang botol 600 mili itu. Nah pertama saya naik mobilnya, bilang, "Yo, untuk apa bensin sebanyak ini?" Nah terus dia cerita, "Wih, saudara bayangkan, kalau motor kita bensin habis, kita harus nguntun, harus dorong. Begitu ada orang berhenti, kenapa bensin habis dikasih? Terima kasihnya kita seperti apa? Bisa bayangkan ya? Nah, dalam pengalaman dia memberi attention, pay attention to orang. Tidak ada orang yang tidak minta nomor teleponnya. Nah, di situ Pak Yongki mengunjungi ke rumah orang-orang ini. Hanya untuk sharing tentang hidup. Hanya gara-gara botol bensin. Beri perhatian buat orang. Maka akan ada kehidupan di kita. Nanti Bu Linda akan nyambung jadi sesi kedua, pulang jam 3 nanti ya, siap ya. Ya, saya lihat di situ ada makanan banyak kok. Tapi nggak tahu cukup atau nggak rezeki gimana, saya nggak tahu. Ada perjuangan juga. Nah, Bu Linda punya pelayanan yang luar biasa, nanti akan seksi sendiri tapi saya sedikit. Di tempat mereka ibadah itu ada klinik umum. Siapa saja boleh datang, tetangga-tetangga sekitar boleh. Bahkan banyak orang-orang miskin yang bergabung di salah satu gereja besar. Itu kalau mereka susah, kalau mereka ada apa, bukan lari ke gereja mereka. Karena banyak gereja-gereja besar hanya ngurus yang kaya-kaya saja. Saya berkata betul atau salah, coba jawab. Nah itu dia, bertobat, itu maksudnya. Sungguh, berapa banyak pendeta kaya, jemaat kaya. Kalau yang sakit, jemaat yang biasa. Untuk kunjungan ke rumah sakit aja alasannya macam-macam. Betul itu, betul ya. Ini Gembala Sono tertawakan. Kalau yang mati itu jemaat miskin, pasti diwakilkan untuk mimpi. Tapi yang kalau yang kaya, lagi sakit nggak diminta datang sendiri. Maaf. Nah, banyak orang-orang miskin larinya ke gerejanya Bu Linda. Mereka punya pelayanan, ada dokter-dokter yang gak dibayar. Di situ penginjilan luar biasa. Beri perhatian. Tadi anak-anak kami yang di Bandung punya Pelangi Indonesia. Ada orang Bandung di sini? Ada satu. Oh, Pak Vanessa Bandung. Apa Balubur? Apa Balubur ya? Ya, jadi di kampung kecil Balubur di jembatan layang Pasteur itu ada kampung yang kumuh sekali. Berpuluh-puluh tahun sejak kampung Balubur berdiri, ternyata nggak ada WC dan tempat mandi yang layak. Pertama kali Pelangi Indonesia ada, mereka bangunkan. Sampai masyarakat kaget. Pemerintah kami aja nggak perhatikan. Apalagi mereka sebagian besar orang-orang Chinese. Bingung orang-orang Islam itu. Dibangunkan. Nah sekarang pelayanan mereka banyak. Sering kali ada bencana di Bandung, mereka datang untuk jadi berkat. Beri perhatian. Buka dompet saudara untuk memberkati orang. Amin. Nah, masa itu yang amin. Pura-pura tuli lagi. Amin. Harus berbagi, amin. Hidup itu. Nah, ayat 17. 1:3-17. Apa yang dikatakan menyerahkan nyawa untuk berbagi? Lihat ini. Ayat 17-nya. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, kira-kira di laptop saudara ada yang terjemahan NLT, New Living Translation, atau terima kasih, ya taruh situ aja. Nah, kalau minum segitunya, saya besok khotbah sampai nanti malam itu. Ada terjemahan lain kecuali King James? Susah. Oh, nggak ada.
ini tinggal di Singapura kok laptopnya kuno betul. Awas kamu nggak ngisi terjemahan kitab yang lainnya, berdosa kamu. Saudara, bahasa Inggris adalah bahasa yang punya terjemahan Alkitab terbanyak di dunia. Bahasa Inggris itu punya lebih dari 100 translation. Luar biasa. Miliki sebanyak-banyaknya. Pulang dari sini nggak download Alkitab. Ayo kita marah gembalanya atau bagian multimedia? Ayo, mari kita marah ya nanya. Ayo, dua-duanya. Dua-duanya. Oke ya, ya udah. Ini sudah dimengerti bahasa King James. Oke. Jadi ayat 16 kan berkata, apa wajib menyerahkan nyawa? Ya, apa? Ternyata ayat 17 jawabannya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap tinggal di dalam dirinya? Oke. Berarti menyerahkan nyawa itu apa? Daging bukan. Berbagi. Nah, berbagi. Apa yang dibagi? Harta. Masih ingat kalau penodong, kalau perampok menodong orang? Apa itu? Ayo, apa itu? Apa cepetan? Harta atau nyawa? Jadi perampok aja ngerti ayat ini kok. Masa saudara nggak ngerti? Terlalu betul. Jadi Tuhan minta ya, kita harus wajib menyerahkan nyawa kita. Ternyata membagi harta duniawi kita. Nah, pura-pura tuli lagi tuh. Amin gitu loh saudara. Kenapa saya ngomong kayak begini? Lihat meja di depan kita. Ini bukti apa? Ayo, bukti apa ini? Pengorbanan Yesus. Berarti dia memberi nyawa. Ini bukti. Nah, setelah nanti kita makan dan minum pesta Tuhan ini, berarti kita pun harus apa? Beri apa? Bukan duit, kok nyawa lagi. Salah itu. Pak Heng ini kok duit nyawa. Duit. Oh, saya nggak marah. Masa marah begini Pak Heng ini ya? Mau saya tertawa atau? Ada apa itu? Oh ya, ini NLT. Kok sudah ada cepat bener? Oh, download langsung. Tepuk tangan buat ini dia. Download langsung, oke ya. If someone has enough, ayo baca. Money to live well. Live well. And sees a brother or sister in need, but shows no compassion. How can God's love be in that person? Ayo jujur. Setelah kita baca ayat ini dalam terjemahan New Living Translation, kira-kira banyak gak pendeta dan orang Kristen yang gak punya kasih Papa dalam hidupnya? Mengerikan. Siapa namanya multimedia ini? Jeff. Nama kok susah. Kenapa gak Bambang saja? Aduh, susah. Jeff Viral. Itu nama apa itu? Nama mobil. Oh, saya nggak pernah dengar nama itu. Oke lah, nanti kalau saya punya cucu laki saya ambil namamu. Nama keren itu, Jeff Viral. Oke, Jeff Bambang aja ya. Udah susah. Jeff, coba lihat ayat 16-nya di NLT. Saudara, saya sarankan jangan pakai New International Version. Kurang bagus. Saudara, saya anjurkan pakai Amplified Bible. Itu yang paling hebat. Kedua, New Living Translation atau New King James Version. Yang lain boleh untuk perbandingan. Ya. We know what real love is. Real love. Because Jesus gave up His love for us. Ini Yohanes 3:16, John 3:16. So we also, lihat, ought to, bukan must. So we also ought to give up our
money. Kok lupa lagi, dia jadi tadi money kok langsung lagi. Betul? No. Lu ya atau tidak? Kan uang tadi itu. For our brothers and sisters. Jadi hidup itu enggak cuma asal hidup. Katakan amin. Ada sesuatu yang bring impact. Itu yang Tuhan rindu atas kita masing-masing. Amin. John 10 verse 10. Oh, ini ayat terkenal sekali. Banyak pendeta suka khotbahkan ayat. Tapi seringkali kita lupa apa yang dimaksud. Yohanes 10 ayat 10. Oke? Ya, yang detektif nggak usah urus lah, biar urusan mereka. My purpose, saya mau baca. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Rich and satisfying. Saudara coba bayangkan kalau orang itu hidupnya rich and satisfied. Orang itu bagaimana? Ya, orang itu bagaimana? Kau kayak nggak pernah ngalami. Kalau ada orang bisa ngalami memiliki rich and satisfying life, orang itu bagaimana? Kaya dengan kepuasan dalam hidupnya. Ayo, sukacita gembira terus. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk berbagi hidup seperti ini. Amin. Susah sekali sih ini. Orang Singapura ini jangan. Jadi hidup dalam kelimpahan itu nggak cuma duit, lebih daripada itu. Amin. Ini kita harus bagi. Hidup yang di roh, yang memberi hidup, itu tidak boleh hidup hanya untuk diri kita sendiri saja. Ada banyak orang perlu di sekitar kita. Saya cuma cerita saja. Bulan September ini saya meluluskan 3 anak sarjana. Satu dari Universitas Veteran di Jogja, 2 dari Universitas Negeri Jember, 3 dari Universitas Mercu Buana di Jakarta. Nah, kalau saya hitung, saya berbagi hidup ini sejak tahun 81, saya mulai nyekolahkan anak-anak orang, maka yang 3 lulus September ini kira-kira sudah ke 460 sekian sarjana. Saya nggak ngitung terlalu banyak. 19 Mei yang lalu, kok Mei? Iya betul, 19 Mei yang lalu lulus master yang ke-53 dari Universitas Negeri Malang yang ngambil jurusan manajemen pendidikan. Saya sudah meluluskan 6 PhD, dokter. Nah, di ruangan ini ada satu lulusan Kuala Lumpur, ya, sekolah jurnalis. Dan selama kami hidup suami istri, kami akan terus berbagi kehidupan ini kepada banyak orang yang Tuhan tunjuk untuk kami beri hidup dan kami mau bagi. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Nanti bulan November akan lulus 1 dokter lagi dari UGI, Universitas Kristen Indonesia. Dan ini dokter yang ke-14 saya lulus. Selama hidup kami akan terus berbagi. Supaya banyak orang diberkati dalam hidup. Ini yang dunia cari. Dunia menantikan ini. Jadi apa yang kita punya harus kita bagi. Kita dapat gratis atau bayar dari Tuhan? Gratis. Gratis. Maka kita harus bagikan gratis. Ulangan 24. Deuteronomy. Ya tetap aja pakai NLT. Jeff. Siapa? Jeffrel. Jeffrel. Nanti spellingnya kasih tahu saya. Supaya nggak salah nyebut. Oke. Ulangan 24 mulai ayat yang ke-14. Ulangan 24 ini cara kita berbagi. Sejak zaman perjanjian lama Papas memberikan hukum ini. Kok Joshua aja? Deuteronomy. Kenapa lari ke Joshua kamu? Apa kamu grogi dirubah Bambang namamu? Maaf. Ya. Nah,
Saudara, inilah the oldest literature about labor. Inilah literatur tertua tentang buruh. Jadi sebelum Moses, tidak ada orang yang menulis hukum ini. Ini luar biasa. Maka itu mengapa negara-negara barat western country, labornya itu luar biasa. Contoh, berapa banyak mahasiswa Indonesia sekolah ke luar negeri. Mau ke Jerman, mau ke New Zealand, mau ke Australia, mau ke Amerika, mau ke Kanada. Hanya kerja cuci piring di restoran. Gajinya bisa lebih besar daripada bapaknya setengah mati di Indonesia. Betul? Karena ayat ini. Jadi semua negara barat pakai ini, termasuk Malaysia. Mengapa banyak TKI TKW ke Malaysia? Sebab Malaysia pakai hukum Inggris. Dan hukum Inggris dasarnya Alkitab. Ini the oldest literature about labor. Sebelum Musa tidak ada orang yang menulis ini. Dan itu dipakai sampai hari ini. Kalau saya mendengar kata UMR, upah minimum regional, Menteri Tenaga Kerja pertama yang memberlakukan hukum UMR itu namanya Yakub Nuaweya. Dia orang Katolik dari Flores. Sebab dia baca ayat ini. Sebelum Menteri Yakub Nuaweya, Menteri Tenaga Kerja itu menteri apa ya kalau di Singapura? Menteri Tenaga Kerja. Manpower, terima kasih. The Minister of Manpower. Yang pertama kali menetapkan, ngerti ya bahasa Inggrisnya UMR ya? Upah minimum regional. Apa namanya? Minimum wage. Standard. Ya oke. Itu orang Katolik. Karena dia baca ayat ini. Jadi Papa di surga itu sudah ngatur detail sekali tentang labor. Never, tegas, take advantage of poor and destitute laborers. Whether they are fellow Israelites or foreigners living in your towns. Hukumnya luar biasa. Terus, ayat 15. You must pay them their wages each day before sunset, because they are poor and are counting on it. Dengar majikan-majikan Kristen yang suka meres pekerja, baca ayat ini. If you don't, ayo teruskan. They might cry out to the Lord against you, and it would be counted against you as. Saya pertama baca ayat ini saya iri hati. Hamba Tuhan nggak punya jalur online ke surga, tapi kaum buruh punya online ke surga. Direct line. Loh betul tidak saudara? Loh ya atau tidak? Mana ada ayat pendeta punya direct line ke surga? Tapi laborer punya. Ini hukum yang luar biasa. Yang kita harus hormati. Ini cara berbagi hidup. Ayat 17. Ya. Ayat 17 ya. True justice must be given to foreigners living among you. Foreigner, bodoh. Bagi saudara-saudara warga negara Singapura, maka di Singapura negeri yang banyak foreigner. Lihat buru-buru bangunan banyak orang mana, Pakistan ya atau Nepal atau mana? Bangladesh. Di Jakarta banyak juga foreigners. Artinya orang-orang dari kampung-kampung desa-desa lain, provinsi lain yang cari nafkah di Jakarta. Mereka ini yang harus kita perhati. Saya ulangi, true justice must be given to foreigners living among you and to orphans, and you must never accept a widow's garments as security for her death. Salah satu penyebab kutuk datang ke Indonesia karena banyak pejabat, anak pejabat dan orang-orang kaya. Begitu dengar janda punya tanah, langsung dibujukin diambil.
Betul tidak? Itu kekejaman di Indonesia. Mentang-mentang kita tahu dia janda butuh duit, kita manipulasi. Banyak terjadi. Apalagi di zaman Orde Baru. Ngeri sekali. Lanjut, ayat 18. Always remember that you were slaves in Egypt and that the Lord, mereka diingatkan bagaimana waktu mereka di Mesir. That is why I have given you this command. Ingat masa lalu kita, betapa menderitanya kita di dalam dosa. Maka itu setelah kita dimerdekakan, ingat orang yang lain. Amin. Amin gitu. Oh, diajar memberi kok pura-pura nggak dengar toh saudara. Amin, gak usah disuruh. Saya juga capek kalau suruh amin terus saja. Oke, lanjut. Ayat 19. Udah, ini ya, ada 3 ayat hebat. 19, 20, 21. Hebat sekali. When you are harvesting your crops and forget to bring in a bundle of grain from your field, pelan-pelan. Kalau tunggu, saya belum selesai ngomong. Ayo cepat aja. Ini pengen mau pulang aja nih, coba-coba baca ayat. Pelan-pelan ya. Zaman sekarang kita kan nggak punya sawah, nggak punya ladang. Tapi begini, siapa pernah belanja, khususnya ke supermarket, belanja kebutuhan sehari-hari, sayur, daging, beras, gula, apa? Ketinggalan. Ada yang pernah? Loh, saya tanya, ada yang pernah tidak? Nah, pakai hukum ini, balik ke tempat belanja, tapi tidak boleh saudara bawa pulang. Bagikan ke orang-orang yang susah, homeless atau charity. Mengapa ada orang bisa lupa yang dipanen kok ketinggalan? Itu orang pelit. Sengaja Tuhan buat lupa. Kalau Tuhan gak buat lupa, orang ini gak pernah berbagi. Amin gitu. Nah itu dia. Kalau saudara ketinggalan uang dulu nih ya, sekarang di telepon umum ada segobok uang ketinggalan. Nah seharusnya itu bukan milik kita lagi. Kalau kita balik uang itu masih ada. Harus kita bagi. Loh, kenapa kok bisa lupa? Karena orang itu pelit, gak pernah berbagi. Amin kan? Untuk siapa? Ini dia. Don't go back to get it. Leave it for satu, foreigners, orang-orang asing tadi. 2, fatherless, orphans. 3, and widows. Tapi janda kaya gak boleh dibagiin dulu ya. Awas, itu surat Timotius ada. Then the Lord your God will bless you in all you do. Nah, ini yang salah. Kalau dengar kata diberkati, amin sendiri, gak usah disuruh. Bertobat. Ketahuan. Itu model kita. Ayat 20. Ini soal gandum di ladang ya. Ayat 20. When you beat the olives from your olive trees. Jadi zaitun itu nggak dipetik, tapi digoyang atau dipukul dahannya. Yang sudah masak, sudah tua, itu jatuh sendiri. Nah, Papa memberi hukum. Begitu kamu panen zaitunmu, kamu goyang atau kamu pukul, sekali nggak boleh, nggak boleh, awas itu. Sekali pukul, sekali goyang, jatuh, itu jatah pemiliknya. Don't go over the above twice. Nah, kalau bahasa Jakarta, jangan kamu pelototin lagi dahan. Mana masih sisain. Hebat gak hukum ini, saudara? Jangan kamu pelototi sampai 2 kali, cukup sekali. Leave the remaining olives for foreigners, orphans, and widows. Ini hukum yang luar biasa. Ayat 21. Tadi gandum, sekarang pohon zaitun, sekarang anggur. When you gather the grapes in your vineyard, don't glean the ones after they are picked.
Cukup sekali. Petikan pertama. Leave the remaining grapes for, ayo, orang asing, for orphans and widows. Yang saya kaget begini, pertama saya belajar. Kenapa Papa nggak ringkes jadi satu saja? Kenapa setiap jenis panen dia sebutkan untuk 3 kelompok ini? Tahu tujuannya? Supaya kita nggak lupa bahwa di sekitar kita ada 3 grup orang yang perlu hidup dari Tuhan lewat kita. Amen. Harus ingat ini terus. Apapun yang kita punya. Pulang dari sini, sudah rumahnya kecil, barangnya numpuk. Sampai kalau mau masuk rumah harus miring-miring. Bongkar yang gak kepake, kasih ke charity. Amin. Coba diberkati, amin, kan gitu. Ayo yang gak kepake bongkar. Betul, untuk apa numpuk di rumah? Betul? Kaki cuma 2, sepatu 30 pasang. Ayo ngaku, ayo. Ayo ngaku. Yang hobinya ngumpulin tas. Kita tahu, ini lucu-lucunya. Ayo. Masa saudara mau pakai barengan tas-tas itu, sepatu-sepatu, baju-baju, celana-celana, kaos, semuanya yang sudah nggak kepake keluar. Amin. Pulang yuk, pulang. Amin. Papa mama ajari anak-anak kita. Dulu waktu saya jadi gembala, saya bilang kepada papa mama setiap 4 bulan kurang lebih, ya setahun 3 kali, anak-anak suruh mengeluarkan yang sudah nggak kepake. Tas sekolah, buku, mainan, sepatu. Nah, saya suruh sopir-sopir mereka cari daerah-daerah slum area. Nah, untuk melihat rumah-rumah yang miskin. Nah, setelah tahu, nanti papanya sama sopirnya ajak anaknya bawa barang-barang itu lagi ke anak-anak miskin itu. Di situ anak-anak orang kaya akan ngerti apa itu hidup. Betul nggak kalau kita ajarin? Ini perintah yang Tuhan beri. Sambil anak-anak kita mendoakan anak-anak di rumah. Suruh mereka jadi berkat sejak kecil. Berbahagialah saudara kalau sejak anak-anak kita masih kecil. Mereka punya hati, anak-anak punya hati yang generous. Mereka pasti akan luar. Ini konsep yang Tuhan ajarkan buat kita. Selalu berbagi. Selalu berbagi. Karena itu hukum yang Tuhan beri buat kita. Jelas ya, hebat sekali. Nah, mengapa ada 3 hal, gandum, minyak, dan anggur? Kita buka Mazmur 104 ayat yang ke-15. Psalm 104:15. Mazmur 104 ayat yang ke-15. Okay. Wine to make them glad. Jadi anggur yang membuat hati bersukacita. Olive oil to soothe their skin, untuk kesehatan. And bread to give them strength. Jadi 3 hal ini yang disebut terus. Bahkan di Wahyu pasal 6, ketika kejahatan setan merusak dunia, Tuhan pesan, hei, kuda hitam, kuda merah, kuda apalagi saya nggak hafal, semuanya boleh kamu rusak. Tapi yang 3 jangan. Minyak, gandum, dan anggur itu milik umat Tuhan. Luar biasa 3 hal ini. Maka itu semua boleh kurang di hidup kita, tetapi anggur, minyak, dan gandum tidak boleh kurang. Dalam Yoel pasal 2, ketika kehancuran terjadi, Tuhan bilang, coba saya cari ya, Yoel pasal 2, nanti Tuhan akan kirim kembali kepadamu minyak, anggur, dan Yoel 2 berapa? Ada yang 17 atau 20 berapa? Coba tolong cari.
saya enggak siapkan ayat ini. Yoel 2. Jadi ini yang dibutuhkan oleh dunia saat ini, saudara. Yoel pasal 2 19. Terima kasih Pak Gembala. Wih, cepat sekali. Itu buktinya Gembala hebat. Yoel 2:19. Kita lihat ya. Yahweh menjawab, katanya, saya baca Indonesia, tetap aja Jim, itu yang bahasa Inggris. Yahweh menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. The Lord will reply, look, I'm sending you grain, gandumnya, and new wine, and olive oil. Enough to satisfy your needs. Terima kasih Tuhan. You will no longer be an object of mockery among the surrounding nations. Saudara, jadi kalau Papa juga memperhatikan kita tentang gandum, minyak, dan anggur. Kalau Papa beri sedikit atau berlimpah? Berlimpah. Nah, maka kita harus bagi. Amin. Berlimpah bagi. Nah, waktu kita bagi, disitulah hidup itu ikut keluar juga. Saya akan akhiri dengan doa Bapa kami, karena di sini gereja ini juga pasti ada doa Bapa kami. Masih ingat? Berikanlah kepada kami makan kami secukupnya. Coba lihat bahasa Inggrisnya Jim. Matius 6 ayat berapa itu ya? Yang sampai kata berikanlah kepada kami ya. Bahasa Inggrisnya Jim, bahasa Inggrisnya Bambang. Oh Bambang, janganlah Pak Gembala ini papanya marah loh. Nama bagus-bagus ganti Bambang. Udah bahasa Inggrisnya. Kita mau lihat ini ya. Keren betul ini kalau kita belajar ini. Mana? Belum. Jangan grogi ya Jim. Pray like this. Our Father in heaven. Terus. Bukan yang ini. Kita enggak perlu bahas ini. Yang give us our daily bread. Itu terjemahannya berapa? 11. 11. Give us today the food we need. Sama bukan? Secukupnya. Ayo jujur. Ternyata doa ini tidak dijawab oleh Tuhan. Duh, kok nggak dijawab? Ternyata Dia pasti memberi kita makanan yang lebih dari apa yang kita perlu. Betul tidak? Buktinya, maka itu bunter-bunter begini. Jangan tersinggung. Betul nggak? Kalau Dia memberi yang we need, cukup, teruskan dong. Berarti kita langsing. Gembalanya, oke, saya setuju. Nah ini pertanyaannya, kenapa kita mintanya secukupnya as we need, tapi Papa beri lebih? Jawabannya, nah sebab di sekitar kita banyak orang tidak punya Papa sebaik Papa kita. Sehingga mereka tidak bisa dapat. Maka itu anak Tuhan tidak boleh simpan makanan hari ini buat besok. Pas. Lu serius? Kalau jatah makanan kita hari ini kita simpan buat besok, berarti hari ini ada orang yang tidur sambil lapar di sekitar kita. Nah, betul atau tidak? Sebab jatah mereka yang dari Papa kita yang baik, kita nggak salurkan kepada mereka. Jadi pasti saudara tanya, aku itu kulkasnya untuk apa? Refrigerator untuk apa? Untuk simpan air, buah. Makanan bagi langsung. Wah, tapi di Singapura mana boleh bagi-bagi begitu. Nah, jadi mulai hari ini belanja pas-pas. Tapi orang Singapura jarang belanja kok. Makanan banyak di mana-mana. Pokoknya secukupnya. Kalau kita punya lebih, kita harus bagi. Mau berubah mulai hari ini? Amin. Roh yang memberi kita hidup, kita jadi hidup, maka kita pun harus memberi hidup untuk orang lain juga. Amin. Itu yang Tuhan rindukan atas kita semuanya. Siap jadi pelaku firman mulai hari ini? Amin. Suka berbagi, ajari anak-anak kita suka berbagi. Amin. Disitulah
kasih Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Ayat terakhir. Bu Linda siap-siap. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Proverbs 3 ayat 27 dan 28. Wah, saya senang sekali memperhatikan firman ini. Ada judulnya enggak di Alkitab saudara? Judulnya apa? Pasal 3 ayat 27. Itu satu perikop. Baca Alkitab saudara, judulnya apa? Ada title? Yang bahasa Inggris saya ingin tahu. Bahasa Inggris ada title apa? Ada title tidak? Pardon me? Oh, berkat. Oh, bukan. Yang ayat 27. Itu ayat 1 itu. Iya, Indonesia ada. Inggris tidak ada. Anjuran untuk berbuat baik. Inggrisnya nggak ada judulnya. Kasihan bahasa Inggris. Udah, lanjut. Do not withhold good from those who deserve when it's in your power to help them. In your power. Jangan menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal kau mampu melakukannya. Ini bukan firman ini. Inilah berbagi hidup. Ayat 28. If you can help your neighbor now, don't say, come back tomorrow, and then I'll help you. Jangan berkata kepada saudaramu, datanglah besok akan kuberi. Sedangkan yang dia minta ada pada kita. Ini kok saya lihat wajah dari sini banyak yang nyesel. Ngapain aku datang hari ini? Tuh lihat wajahnya, wajah gak enak semua. Maaf. Tapi saudara diajak baca ayat ini harusnya kan, wow gitu dong. Telat. Oh sekarang. Amin. Indah bukan firman ini? Dunia akan jadi tempat yang luar biasa ketika gerejamu berbagi hidup buatnya. Amin. Tuhan memberkati saudara lagi. Amin. Ibu Linda silakan. Cepat Bu Linda, jangan lama-lama. Oh, gini. Besok walaupun diumumkan untuk women, semua pria boleh datang. Boleh Pak Gembala ya? Sharing. Tapi pakai rok, oke? Oke. Puji Tuhan. Saudara masih kuat? Kuat ya? Saya dikasih waktu berapa jam? 10.